Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Paci dengan NIM 13142110 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang pentingnya siklus pemecahan masalah. Langsung saja, yang pertama ada mengorganisasikan mutu. Pengorganisasian menurut Guattari, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pada fase pengorganisasian mutu memungkinkan sekolah memonitor dan melacak anggota dan kegiatan tim mutu yang ada. Selama fase ini, komite pengarah mutu menentukan adanya kebutuhan pembentukan suatu tugas dan melacak jumlah satuan tugas yang dibentuk dan orang yang tidak ditugaskan pada masing-masing tim. Komite pengaruh mutu menyelesaikan lembar kerja pengorganisasian mutu untuk menetapkan apakah ada kebutuhan untuk membentuk satuan tugas guna memecahkan masalah. Lembar kerja tersebut mudah digunakan, dapat menjadi panduan untuk komite pengarah mutu. Selanjutnya ada perencanaan mutu. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan, dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur. Di antaranya seperti sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Dalam fase ini, perencanaan mutu membantu sekolah memastikan bahwa semua stakeholder yang terlibat dalam proses pemecahan masalah dan tim yang dibentuk pemecahan masalah yang tepat. Dalam fase perencanaan mutu membentuk struktur yang membentengi kemungkinan masalah tersebut muncul lagi. Langkah yang diambil oleh satuan tugas sepanjang fase ini diartikan satuan tugas untuk mengimplementasikan 3 langkah mutu, yaitu identifikasi keluaran, identifikasi customer, dan identifikasi keinginan customer. Selanjutnya ada monitoring mutu. Monitoring merujuk pada pengertian usaha memberikan tindakan monitor terhadap sesuatu. Kegiatan monitoring berhubungan dengan salah satu manajemen, yaitu controlling atau pengawasan. Guattari menerapkan bahwa controlling adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan berkenaan dengan pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu dilakukan tindakan korektif agar pelaksanaan tersebut tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh standar. Pada fase ini, tim memonitoring hasil untuk memastikan tercapainya hasil yang diinginkan. Fase monitoring ini dalam siklus pemecahan masalah dimaksudkan untuk mencegah munculnya kembali masalah. Dalam fase ini, tim menetapkan standar mutu untuk memecahkan masalah dan menggunakan lembaran kerja monitoring mutu untuk memastikan bahwa proses benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada penerapan mutu. Jadi penerapan mutu dalam konteks pendidikan mencakup rangkaian kegiatan dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mencapai standar dan tujuan kualitas tertentu. Ini melibatkan upaya kolektif dari semua pihak terkait seperti guru, siswa, staf, pendukung, serta pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan mutu dalam pendidikan juga mencakup penggunaan sumber daya yang efisien seperti fasilitas dan teknologi pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, dalam proses penerapan mutu di pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga melibatkan pengembangan aspek karakter dan keterampilan sosial siswa. Tujuannya adalah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan keterampilan interpersonal yang baik. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.